Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita selesaikan ini ya. Insyaallah. Setelah itu kita masuk di pembahasan tentang sahabat. Baik, kita masih di sekitar pembahasan dari tentang iman ya. Tentang iman, di mana ahli sunnah wal jamaah mendefinisikan tentang iman itu adalah qaul wa amalun, atau qaul bil lisan, kemudian wa amal bil arkan, i'tiqadun bil janan, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kemudian dari bertambahnya dan berkurangnya iman itu, ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan dari pelaku maksiat dari kaum muslimin dengan maksiat yang dilakukan. Tidak mengkafirkan dari kaum muslimin. Nah, ini dalam bentuk ismil iman ya, untuk pelaku dosa besar. Tidak mengkafirkan sebagaimana dilakukan oleh Khawarij. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir di dunia. Ya, keluar keimanan dalam dirinya, dalam hatinya, dan diberi nama kafir. Beri nama kafir. Ini dari kekhususan dari Al-Khawarij. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Di antara kekhususan dari Khawarij juga apa? Mereka keluar dari sunnah. Ya. Keluar dari sunnah. Menjadikan kejelekan itu kebaikan dan kebaikan itu kejelekan. Kemudian kata beliau, balil ikhwatul imaniyatu sabitun ma'al ma'asi. Mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan persaudaraan keimanan itu ada dalam bersamanya ada maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim. Berdalilkan dengan ayat di surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Syahidnya di sini Allah Subhanahu wa taala masih menamakan antara al-maqtul dan qatil ini saudara. Masih ada persaudaraan. Iya. Ini persaudaraan apa? Imaniyah, Islamiyah. Kemudian di ayat yang kedua, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Nah, ini lebih jelas lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih menamakan mereka orang-orang yang beriman. Bersamaan itu mereka ada saling bunuh-membunuh. Ya. Kemudian Allah perintahkan untuk mendamaikan di antara keduanya. Di antara keduanya. Kemudian dalam hadis menjelaskan hal tersebut dari hadis Abu Bakrah. Tatkala Nabi SAW berkata kepada Hasan, "Inna bani hadha sayyid." Anak ini itu pemimpin, wa la'allallah yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Perhatikan, dan semoga saja Allah SWT mendamaikan antara dua kelompok dengan sebab anak ini. Dua kelompok yang besar dari kaum muslimin yang saling bertikai. Perhatikan, masih dikatakan dua kelompok dari kaum muslimin. Berarti keimanan, keislaman ada dalam diri seorang dari pelaku maksiat. Ya, selama maksiat itu bukan maksiat yang mengeluarkan dari Islam, dosa besar. Dosa besar. Ini sudah ya, kemarin.
Kemudian kata beliau, wala yaslibun al-fasiq al-milli al-islam bil kulliyati wala yukhallidunahu fi an-nar kama taquluhu al-mu'tazilah. Ini pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan oleh ahli sunnah wal jamaah sebagaimana Khawarij mengkafirkan dari pelaku dosa besar. Kemudian ahli sunnah wal jamaah juga tidak mencabut keimanan dalam diri seorang hamba yang melakukan dosa maksiat. Tidak mencabut keimanan secara keseluruhan pada pelaku dosa besar. Demikian pula tidak meyakini akan kekekalan mereka dalam neraka sebagaimana yang diyakini oleh Al-Mu'tazilah. Iya. Ini sudah kita terangkan kemarin. Yang menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab iman, penamaan iman, ismul iman, itu ada dua kelompok, Khawarij dan Mu'tazilah. Dari sisi di mana Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, dan mereka ini yaitu memberikan nama masing-masing dari pelaku dosa besar. Satunya menamakan kafir, yang satunya menamakan tidak kafir, tidak mukmin, tidak kafir, tidak mukmin. Ya, dia di antara dua tempat. Namun tak kalah hukum di akhirat mereka sama. Mereka berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar meninggal dan tidak bertobat, itu mereka akan masuk neraka dan mereka kekal dalamnya. Dari keyakinan ini juga timbul dari penafian mereka, pengingkaran mereka terhadap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Syafaati min ummati lil ahli kaba'ir." Syafaati li ahli kaba'ir min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini syafaat untuk apa? Dikeluarkan dari neraka. Dari keyakinan ini dia menafikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari bentuk dari satu keyakinan, itu akan merambat kepada hal yang lain. Dan ini banyak dari ahlul bid'ah yang mereka membangun pondasi kaidah satu, itu bisa merambat kepada hal-hal yang lain, menafikan dari akidah-akidah yang lain, yang dimana ini akidah yang dibawa oleh para sahabat, dan para tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini. Tak kala mereka menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar ketika meninggal tidak bertobat, masuk dalam neraka dan kekal dalamnya, berarti mereka menafikan dari syafaat Nabi SAW tentang pelaku dosa besar ketika meninggal tidak bertobat. Kalau dia masuk neraka, itu akan mendapatkan syafaat dari Allah atau dari Nabi SAW untuk dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, ke dalam sorga. Kata beliau, wala yaslibun al-fasiqul milli. Fasiqul milli yaitu seorang yang fasik dengan maksiat yang dilakukan namun tidak mengeluarkan dari Islam. Ini dari fasik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada fasik ketika diitlaqkan itu bermakna kafir. Iya. Jadi fasik pada ikalnya itu apa yang keluar dari ketaatan. Ini secara umum. Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan. Kadang diitlaqkan untuk seorang yang kafir. Dikatakan fasik tapi pengitlakannya fasik, tapi yang diinginkan di situ kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Fasik di situ kafir. Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Yaitu orang mukmin dengan orang kafir. Mereka tidak sama. Ini dalil bagaimana Allah SWT membedakan mereka sampai pada perkara yang mereka bersyirikat di dalamnya, seperti ru'yah.
seperti adab al-qabr, adab an-nar. Iya. Orang mukmin juga masuk neraka. Orang kafir juga masuk neraka. Namun ada yang membedakan mereka dari sisi siksaan. Dengan keumuman ayat ini, afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin. Iya. Allah bedakan. Di ayat lain juga, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Fasiqun di sini apa? Kafirun. Kafirun, karena disebutkan faman kafara ba'da dzalik. Siapa yang kufur setelah itu, maka mereka ini orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang kafir. Kemudian kadang fasik diitlakkan untuk pelaku dosa besar. Iya. Dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Iya. Ini dari fasik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Fasik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Fasikul milli. Fasikul milli, ini maksudnya fasik yang dinisbahkan kepada agama Islam. Iya, dia fasik tapi masih beragama Islam. Masih beragama Islam, tidak keluar keislamannya dalam dirinya. Bil kulliyah. Bil kulliyah. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Mu'tazilah. Ini membedakan antara Mu'tazilah dengan Khawarij. Ini membedakan ya. Mereka tidak menamakan kafir, memberikan nama fasik atau mukmin atau kafir, namun mereka mengatakan bahwasanya keislaman itu keluar dalam dirinya. Keislaman keluar dalam dirinya. Kemudian kata beliau, balil fasiqu yadkhulu fil ismil iman. Begitu di situ. Begitu. Tidak ada tambahannya. Balil fasiqu yadkhulu fil ismil iman. Ada al-mutlaqnya. Semuanya. Cetakan itu yang taklidnya Syekh Yasin tidak ada, ya. Semuanya ada, al-mutlaq. Ada. Berapa orang saya yang tidak ada? Kalau matan yang kecil ada, tidak yang mustawa merah ya? Tidak ada. Siapa yang punya? Ada. Iya, itu yang cocok ya. Tidak ada. Tidak ada kata mutlaknya. Karena imam mutlak itu imam kamil. Kalau fasik masuk dalam imam kamil, itu madhabnya siapa? Murji'ah. Itu ya. Jadi orang pelaku dosa maksiat fasik itu tidak dikeluarkan dari Islam. Namun dia masuk pada penamaan ismil iman. Ya, dikatakan apa? Mutlaqul iman. Asal imannya ada. Ada dalam dirinya keimanan, tapi bukan kesempurnaan iman. Tidak disebutkan. Makanya setelahnya disebutkan wa qad la yadkhulu fil ismil iman mutlaq. Iya, dan tidak masuk pada iman mutlak. Di situ ada mutlaknya. Jangan sampai hilang mutlaknya situ. Kalau itu madhabnya Khawarij itu. Ya, nah itu perbaiki. Yang perbaiki sih kalau hilang mutlaknya ditambah. Ya, kalau bisa kasih pindah saja. Jadi bal fasiqu yadkhulu fil ismil iman. Bahkan orang fasik milli itu masuk dalam penamaan iman. Maksudnya dia seorang yang beriman, namun kurang keimanannya. Tidak dicabut keimanan dalam dirinya dengan maksiat yang dilakukan. Sebagaimana
ucapan Allah SWT, fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. Dan ayat ini disebutkan yang diinginkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fatahriru raqabatun. Fatahriru raqabatin mu'minah, ya. Fatahriru raqabatin mu'minah maksudnya sampai seorang raqabah yang fasik itu ketika dilepaskan itu masih dianggap beriman, masih sah. Iya. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, fatahriru raqabatin mu'minah, seandainya seorang melepaskan budak yang dia pendosa, maka akan benar diterima dari pembebasan budaknya ini bijima'il muslimin. Ya. Jadi seorang yang membebaskan budak, namun budaknya ini pendosa. Iya. Pendosa. Namun dia bebaskan, maka dia masuk dalam ayat ini, fatahriru raqabatin mu'minah. Karena keimanan di sini apa? Yang memiliki asal iman, bukan yang memiliki kesempurnaan iman. Kalau itu mutlakul iman, apa? Iman mutlak. Tapi yang diinginkan di sini adalah fatahriru raqabatin mu'minah, mutlakul iman, yang memiliki asal iman. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Taimiyah ijma'an muslimin, kalau seorang membebaskan budak pendosa, itu pembebasannya masih diterima walaupun dia pendosa. Karena apa? Karena pokok dasarnya adalah asal imannya ada. Ini dalil menunjukkan bahwasanya apa? Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengeluarkan seorang pelaku dosa dari keimanan dalam dirinya, tidak ada. Masih ada yang dinamakan apa? Aslul iman. Yang dinamakan apa? Aslul iman. Kata beliau, waqad la yadkhulu fil ismil iman mutlaq. Namun seorang pelaku dosa besar itu tidak masuk pada yang namanya apa? Mutlaqul iman atau al-iman mutlaq, afwan. Tidak masuk pada al-iman mutlaq, yaitu apa? Al-iman sempurna, kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman, kama fi qoulihi ta'ala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian berdalilkan dengan hadis wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku as-sariq hina yasriku wa huwa mu'min wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wala yantahibu nuhbatan dhata sharafin yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Berdalilkan dengan ayat bahwasanya seorang yang melakukan dosa besar itu tidak masuk dalam yang namanya al-iman mutlak. Bahkan keimanannya menjadi berkurang ketika dia melakukan apa? Dosa besar. Berdalilkan dengan ayat. Kata beliau, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, kalau disebutkan nama Allah SWT itu bergetar hatinya. Takut mendengar dengan nama Allah SWT. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah SWT, firman-firmannya, maka bertambah keimanannya. Jadi ketika seorang dengan keimanan, dengan ibadah itu akan apa? Bertambah keimanan. Dan inilah yang dimasukkan kepada seorang yang dinamakan apa? Al-iman mutlak. Namun tak kala melakukan dosa, itu tidak masuk dari dalam iman mutlak ini. Inilah pendalilannya. Ya, jadi pelaku dosa besar itu tidak masuk dalam al-iman mutlak.
Yang maksud dalam iman mutlak itu adalah orang-orang yang bertambah keimanannya dengan ketaatan. Semakin sempurna keimanannya dengan ketaatan-ketaatan. Iya. Seperti itu. Jadi ini pendalilannya dari sisi apa? Pendalilan tentang bertambahnya iman dengan apa? Dengan ketaatan. Menunjukkan bahwasanya seorang yang melakukan dosa besar itu tidak masuk dalam hal ini. Tidak masuk dalam yang namanya apa? Al-iman mutlak. Al-iman mutlak. Tidak bisa kita sebutkan dia sempurna keimanannya sebagaimana seorang yang ketika disebut nama Allah SWT bergetar, kemudian ketika dibacakan ayatnya bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Karena inilah ibadah. Ini adalah ibadah. Dalil jelas lain dalam hadis. Kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Dalam keadaan dia beriman. Demikian pula tidak mencuri seorang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia beriman. Kemudian minum khamar juga seperti itu. Tidak akan minum khamar seorang ketika dia minum khamar dalam keadaan dia beriman. Jadi tidak akan beriman seorang ketika dia melakukan dosa besar. Iya, apa maksudnya? Iya, keimanan di sini apa yang dinafikan di sini keimanannya? Bukan asal imannya. Tapi apa? Kesempurnaan imannya. Itu dinafikan dari seorang yang melakukan dosa besar. Yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak masuk dalam kesempurnaan iman, tidak ada. Iya, tidak ada. Kalau dikatakan mana dalilnya bahwasanya yang dinafikan di sini asal iman. Apa yang dinafikan di sini kesempurnaan iman, bukan asal iman. Sedangkan dalam hadis jelas wa huwa mu'min, tidak akan berzina seorang yang berzina dalam keadaan dia mukmin. Iya. Berarti kalau dikatakan kapan dia baru berzina? Ketika dia tidak mukmin. Itu disilakan. Ini dalilnya menunjukkan hal tersebut yaitu dalam hadis. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in saraqa. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa sariqa. Dia akan masuk surga walaupun dia berzina dan dia apa? Mencuri. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita katakan seorang yang dinafikan Islam masuk surga? Dengan berbuat apa? Berbuat zina. Berarti menunjukkan bahwasanya hadis itu yang dinafikan apa? Kesempurnaan iman. Bukan asal iman. Seandainya asal iman, maka tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Karena Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa sariqa. Dia akan masuk surga walaupun dia berzina dan dia apa? Dia mencuri. Iya. Dia mencuri. Menunjukkan apa? Bahwasanya seorang ketika melakukan dosa besar itu tidak ada apa? Kesempurnaan imannya. Yang tinggal cuma hanya tinggal asal iman. Namun dari hadis ini juga tidak kita katakan ketika dia berhenti melakukan zina misalnya mencuri itu kembali asal imannya, itu belum tentu. Jangan dikatakan nanti ketika dia berzina hilang kesempurnaan imannya, ketika berhenti dia berzina kembali asal imannya. Apa kesempurnaan imannya? Itu dikatakan tidak sama sekali seperti itu. Dia akan kembali setelah dia bertobat dan dia meninggalkan segala sesuatu. Jangan dipikir bahwasanya kalau orang berzina hilang kesempurnaan imannya, tinggal cuma apa? Asal imannya. Ketika selesai seperti itu, maka kembali kesempurnaan imannya. Kata Ibnu Qayyim tidak sama sekali. Sampai dia bertobat dan meninggalkan hal tersebut. Barulah di situ bertambah keimanannya. Sampai kepada kesempurnaan iman. Itu dipahami. Ya. Jadi kalau seorang berhenti dalam melakukan maksiat, belum tentu kesempurnaan imannya itu kembali. Sampai dia melakukan ketaatan. Di antaranya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan bertambah keimanan sampai dia kepada kesempurnaan imannya. Sampai dia pada kesempurnaan imannya. Kemudian kita selesaikan, mau kita simpulkan sebentar.
Wa naqulu huwa mu'minun naqisul iman. Ini kesimpulannya. Dan kita katakan seperti itu, pelaku dosa besar di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memberikan gelar dia beriman tapi naqisul iman. Iya, dia beriman tapi naqisul iman. Au mu'min bi imanihi, atau dia beriman tapi dikatakan mukmin bi imanihi. Mukmin dengan keimanannya, yaitu asal imannya. Fasikum bi kabiratihi, dan dengan dosa besar yang dilakukan dikatakan apa? Fasik. Fala yu'tal ismal mutlaq wala yuslabul mutlaqul ism. Ini bahasanya. Fala yu'tal ismal mutlaq, tidak diberikan ismul mutlaq. Apa artinya? Iya, al-imanul mutlaq, kamalul iman. Kamalul iman. Wala yuslabu mutlaqul ism. Apa ini? Dan tidak dicabut darinya apa? Aslul iman. Aslul iman. Atau dikatakan mutlaqul iman. Itu dua bahasa atau dua istilah yang perlu antum ketahui ya, supaya tidak bingung-bingung. Mutlaqul iman yaitu asl iman. Al-iman mutlaq yaitu kamilul iman, kamilul iman. Ini akhir dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman, di mana setelah mendefinisikan tentang keimanan, iman itu diucapkan, kemudian diyakini dan diamalkan, kemudian bertambah dan berkurang. Iya, kemudian memberikan penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar, bahwasanya mereka ini tidak keluar dari Islam dalam dirinya dan tidak diberikan nama atau tidak disebut dia orang kafir, sebagaimana dilakukan oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Ini dari satu sisi. Dan dari sisi lain, sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah tentang ismul iman ini, yaitu ada 3 kelompok. Ya. 2 di antaranya ini adalah orang yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Satunya siapa? Mu'tazilah dan Khawarij dari sisi penamaan seorang yang melakukan dosa besar, dan satu sisi lain adalah siapa? Murji'ah. Ya, yang mengatakan bahwasanya seorang pelaku dosa besar itu adalah seorang yang beriman dengan sempurna. Iya, la yadurru ma'adam bin imanuhu. Tidak berbahaya keimanannya bersama apa? Dosa. Iya, bersama dosa. Dan itu dibantah dengan dalil-dalil yang kita sebutkan sebelumnya, sebagaimana dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru asyiraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Iya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa besar, dosa syirik, dan mengampuni dosa di bawahnya itu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dimaafkan, dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak, maka diadab. Menunjukkan apa? Ketika diadab dia tidak di atas keimanan yang sempurna. Iya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya ketika diadab dan dia diampuni, menunjukkan bahwasanya keimanannya masih ada. Ini detail pendalilannya untuk membantah dari 2 kelompok ini dari satu ayat saja. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki. Diampuni berarti menunjukkan apa? Dia ini pelaku dosa, tidak sempurna keimanannya. Karena apa? Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diadab kemudian dikeluarkan, menunjukkan apa? Akan adanya apa? Keimanan dalam dirinya, tidak keluar keimanan pada dirinya sebagaimana disangka oleh Al-Mu'tazilah. Naam. Selesai kita dari permasalahan iman ya. Insyaallah itu cukup. Mungkin nanti ditambah dalam beberapa kitab yang lebih panjang lagi. Insyaallah setelah ini kita masuk dalam pembahasan sahabat. 2 pembahasan lagi, sahabat kemudian akhlak. Setelah itu kita selesai dari kitab. Subhanallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.